Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Amelia Sucinadita, selaku tuan rumah dari Suara Rakyat, akan menemani Anda sekalian selama 10 menit ke depan. Berbicara mengenai Gunung Merapi, siapa yang tidak tahu tentang erupsi Gunung Merapi yang terjadi begitu dahsyat tahun 2010 silam, di mana aktivitas seismik dimulai pada akhir September 2010 dan puncaknya pada Selasa 26 Oktober 2010 Gunung Merapi pun meletus, menewaskan sedikitnya 353 orang. Lalu, apa kabar Gunung Merapi saat ini? Apakah sudah membaik atau belum? Inilah Suara Rakyat, apa kabar Gunung Merapi? Mas. Ya Allah, Bapak lindungi aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, baiklah pemirsa, kita akan mewawancarai narasumber pertama kita hari ini. Ayo kita wawancarai. Halo, dengan Ibu Nadia, benar? Benar, Apa kabar Ibu Nadia hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nih Bu, saya mau tanya-tanya boleh atau enggak nih? Oh, tentu saja boleh. Oke, sebagai juru kunci Gunung Merapi, apa sebenarnya tugas dari juru kunci Gunung Merapi ini? Oke, jadi tugas juru kunci itu adalah sebagai pelestari kearifan budaya lokal serta penjaga budaya tradisional dan kesenian. Oh, wow, ternyata itu ya tugasnya. Lalu kalau boleh tahu nih, dari kapan nih Ibu mengemban tugas sebagai juru kunci Gunung Merapi? Saya diangkat sebagai juru kunci pada tanggal 4 April 2011 oleh Sultan Hamengkubuwono X. Oh, udah lama juga ya Bu ya, udah Iya. 11 tahun ya, wow. Nah, di masa yang akan datang nih, di masa yang akan serba canggih, akan serba maju, apakah profesi juru kunci Gunung Merapi ini akan tetap ada? Jadi selama masih ada keraton tetap, selama itu pula juru kunci tetap ada. Wah, terima kasih loh Ibu udah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya hari ini. Ada nggak nih pesan dan kesan buat para generasi penerus bangsa tentang Gunung Merapi? Baik, sedikit saya ingatkan lagi bahwa Gunung Merapi itu adalah sahabat kita semua. Jadi saat Gunung Merapi ini berstatus aman dan normal, Gunung Merapi lah yang telah memberikan kehidupan pada kita semua, seperti tanah yang subur untuk bercocok tanam dan juga pasir yang melimpah yang bisa kita manfaatkan untuk pembangunan. Maka dari itu selalu jagalah dan pelihara alam, karena siapa lagi yang akan meliharanya jika bukan dimulai dari diri kita sendiri. Cintailah alam, berdekatanlah dengan alam, karena alam tidak akan pernah mengecewakanmu. Oke, terima kasih ya Ibu. Oke pemirsa, mari kita beralih ke narasumber kita selanjutnya, yaitu Ibu Resti. Ayo kita wawancarai. Selamat siang Ibu Resti. Siang, Apa kabarnya nih hari ini? alhamdulillah baik ya. Ya, alhamdulillah baik ya. Ibu Resti selaku petugas evakuasi korban letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 silam, yang pernah juga sempat ingin mengevakuasi Mbah Marijan dan beberapa warga lainnya namun gagal. Bisa diceritakan kronologinya, Bu? Oh bisa, jadi pada saat itu sekitar pukul 18:35, saya dan rekan-rekan saya ingin mengevakuasi seluruh warga di sana, tetapi saya gagal mengevakuasi Mbah Marijan beserta 6 warga lainnya. Kalau boleh tahu, Bu, apa alasan dibalik gagalnya evakuasi Mbah Marijan dan 6 warga lainnya ya? Mbah Marijan dan 6 warga lainnya menolak untuk dievakuasi. Wah, kenapa tuh Mbah Marijan menolak untuk dievakuasi? Beliau mengatakan bahwa beliau harus menepati janjinya sebagai juru kunci di Gunung Merapi. Oke, lalu kemanakah diungsikan para warga korban letusan Gunung Merapi? Jadi saat itu mereka diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman, contohnya di kawasan Argobinangun, Pakem, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, lalu bagaimana reaksi pemerintah saat itu mengingat banyaknya korban dari letusan Gunung Merapi ini? Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendonasikan sekiranya 50.000 masker
tabung oksigen serta obat-obatan, sampai dana operasional sebesar 200 juta. Wow, ternyata pemerintah peduli ya pada warganya. Baiklah pemirsa, itu tadi sekilas wawancara dengan Ibu Resti. Mari kita ke narasumber kita selanjutnya, yaitu Ibu Sofi. Selamat siang Ibu Sofi. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wow, boleh kan saya tanya-tanya hari ini? Tentu saja. Oke, Ibu Sofi, selaku Kepala Desa Umbul Harjo, apakah benar? Benar. Dikabarkan bahwasannya 12 tahun yang lalu, pada tahun 2010, Desa Umbul Harjo sempat terkena dampak dari erupsi Gunung Merapi. Apakah itu berita benar, Bu? Benar, 12 tahun yang lalu di desa kami terkena dampak dari letusannya Gunung Merapi. Lalu bagaimana keadaan Desa Umbul Harjo saat ini? Saat ini alhamdulillah sangat baik dan bahkan Gunung Umbul Harjo dijadikan sebagai desa wisata. Wow, ada nggak nih Bu destinasi tempat wisata yang Ibu rekomendasikan buat generasi penerus bangsa? Saya pribadi merekomendasikan tempat wisata Waduk Bentor Indah. Oke, selain Waduk Beton Indah, ada yang lain nggak nih Bu? Tentu saja ada, yaitu wisata Gua Cakar. Wah, terima kasih ya Ibu sudah mau menjawab pertanyaan dan menjadi narasumber saya hari ini. Oke pemirsa, kita akan beralih ke narasumber kita selanjutnya, yaitu Ibu Asna. Selamat siang Ibu Asna. Siang juga. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik sekali. Oke, Ibu Asna selaku wisatawan destinasi lereng Gunung Merapi, apakah benar? Benar. Kalau boleh tahu, apa alasan dibalik Ibu ingin mengunjungi destinasi wisata ini padahal Gunung Merapi bisa meletus sewaktu-waktu? Alasan saya kesini adalah karena saya ingin tahu bagaimana keadaan Gunung Merapi saat ini. Oh, alasan yang tidak terduga ya. Lalu bagaimana keadaan lereng Gunung Merapi saat ini? Sesuai dengan yang saya lihat, masih banyak abu vulkanik di daerah lereng Gunung Merapi. Oke, lalu bagaimana dengan kondisi udaranya? Apakah panas? Kondisi udaranya sangat sejuk. Oh, lalu bagaimana dengan respon para warga terhadap para pengunjung yang datang ke wilayah mereka? Respon mereka terhadap wisatawan sangat baik. Oh, gitu ya. Terima kasih Bu Asta telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya hari ini. Oke pemirsa, itu tadi narasumber terakhir kita dan berakhirlah sampai di sini pertemuan kita. Salam Suara Rakyat.